Tutorial membuat jam analog menggunakan WS2812B. Yang harus dipersiapkan pertama adalah LED LED 2812B berisi 60 bit per 1 meter. Kemudian yang kedua adalah media tempat di mana LED itu akan ditempelkan. Di sini saya menggunakan jam dinding bekas yang diameter dalamnya itu adalah 32 cm. Kita akan membongkarnya. Potong LED strip ini berjumlah 60 bit. Teman-teman harus lihat bahwa di sini ada tanda panahnya, yang artinya ini adalah data input, sementara di ujung sini adalah output. Dan cara pemasangannya adalah seperti ini. Ini adalah Wemos D1 Mini yang clone. Nah, setelah penyambungannya selesai, sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pemrograman. Dimana di sini kita membutuhkan satu kabel data. Kabel data yang saya pakai di sini adalah kabel data USB mini. Saya akan taruh jam digitalnya di samping seperti ini supaya kelihatan. Kemudian saya akan siapkan laptop saya. Oke, terus kita akan koneksikan jam digital ini ke laptop. Kemudian kita buka software Arduino IDE. Nah, setelah Arduino IDE terbuka, kita akan menguji apakah LED kita sudah terhubung dengan baik dengan ESP kita. Yang pertama, kita butuh driver untuk mengaktifkan LED kita. Kita butuh driver yang bernama Adafruit NeoPixel. Yang ini, sorry, Adafruit NeoPixel itu yang ini ya. Kita install. Oke. Setelah selesai diinstal, kita akan buka file example dari Adafruit NeoPixel tersebut. Kita akan cari file bernama simple. Yang ini. Kita cari yang ini. Oke. Kemudian kita akan sedikit memodifikasi agar kode ini bekerja untuk LED kita. Yang pertama, pinnya kita akan rubah ke D2. Ini sesuai dengan pin input yang tadi kita sudah solder. Terus num pixelnya kita juga ubah. Kita ubah menjadi 60 bit atau 60 pixel. Kemudian di sini ada delay value, kita ubah jadi 100. Tujuannya supaya putarannya lebih cepat. Ya, oke. Ini kodenya pendek aja sebetulnya, cuman kebanyakan komentar di sini. Kita akan mulai, kita akan upload ke Arduino kita, ke ESP kita. Sebelumnya kita pilih boardnya dulu. Kita pilih boardnya, Wemos D1 Mini Clone, terus portnya adalah COM8. Kita klik OK. Sekarang kita sudah bisa upload kodenya. Kita tunggu sampai uploadannya selesai. Oke, sudah selesai. Ya. Artinya kodenya sudah bekerja dengan sesuai keinginan kita. Sekarang kita akan mulai membangun kode Arduino untuk membuat LED strip kita ini menjadi jam analog. Nah, umumnya untuk mengambil data jam, kita itu membutuhkan sebuah alat yaitu RTC atau real time clock seperti ini. Alat ini bisa menyimpan data waktu meskipun power supply pada ESP kita itu habis. Atau cara yang kedua adalah kita menggunakan jam internet. Jadi kita mengambil data jamnya dari internet secara up to date setiap saat, dan kita akan mengambil datanya, mengekstraknya menjadi data. Gitu. Oke. Sekarang apa aja yang harus kita siapkan? Yang pertama itu adalah ESP8266 WiFi. Ini penting banget karena memang kita menggunakan ESP8266 WiFi. Lalu yang kedua, kita membutuhkan library
NTP client. Ini library untuk mengambil data jam di internet. Kemudian ada WiFi UDP, ini untuk mengaktifkan sistem WiFi-nya. Lalu yang terakhir adalah NeoPixel, ini untuk memanggil atau memfungsikan atau mendriver daripada LED strip ini. Kemudian kita akan mengkonfigurasi LED terlebih dahulu. Konfigurasinya seperti ini. Jadi kita menyebut LED kita ini dengan nama strip. Ini adalah angka jumlah daripada LED-nya, yaitu 60. Lalu kemudian ini adalah pin di mana LED-nya disolder, yaitu di D2 ya, harusnya bukan D6. Lalu ini adalah format dari Adafruit NeoPixel tersebut. Setelah kita mengkonfigurasi LED, kita akan mengkonfigurasi NTP-nya. Jadi di mana NTP itu kita ambil datanya. Kita butuh yang pertama adalah offsetnya. Saya berada di Jakarta, yaitu GMT 7. Jadi 7 kali 3600 detik ya. Jadi ketemunya segini, 25.200 detik. Lalu ini adalah NTP UDP. Ini adalah format daripada NTP client. Terus datanya diambil dari sini, pool.ntp.org. Jadi ini offsetnya. Oke. Setelah itu kita akan mulai di void setup. Void setup adalah program yang dijalankan hanya sekali. Yang pertama kita akan memulai stripnya. Jadi stripnya kita akan hidupkan, akan on. Setelah dihidupkan akan langsung di show. Jadi dia menampilkan kekosongan ya, karena memang belum dikasih apa-apa. Jadi semua LED-nya akan mati gitu. Kemudian kita akan mulai WiFi-nya. WiFi di sini terserah, ini WiFi teman-teman ya. Ini adalah nama WiFi dan ini adalah password WiFi-nya. Terus sebelum terhubung ke WiFi, di sini saya membuat sebuah idle animation. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini ya. Yang pertama, stripnya kita hapus dulu, kita kasih jeda. Habis itu kita tentukan warnanya. Ini warnanya dapat dari kita dapat dari mana? Dari loading post. Post itu maksudnya adalah koordinatnya ya. Kita akan buat dulu koordinatnya di sini. Jadi kita buat koordinat posisinya yang pertama itu masih 0. Oke. Nah, selama ini belum sambung, karena di sini kan ada while ya, ada while. Jadi otomatis yang dalam kurung ini dia akan proses terus sebelum ini tercapai. Jadi sebelum tersambung ini akan diproses terus berulang-ulang gitu. Yang pertama dia akan menampilkan di 0 dan ini adalah warnanya. Ini saya ambil warna purple ya. Jadi RGB. Jadi ini 50 itu R, 0 itu G, 100 itu B nya. Terus loading postnya saya tambah 1. Nah, di sini ada jika loading postnya sama dengan 60, maka loading postnya akan direset ke 0 gitu. Artinya ketika koordinat postnya itu sudah ada di angka 60, maka dia akan balik ke 0 gitu. Oke, setelah WiFi tersambung, baru kita akan mulai time client. Time clientnya akan dimulai. Terus kita selesai di setup, kita akan mulai masuk ke loop. Nah, di loop kita akan mengambil data NTP itu dari sini ya, time client update. Kita akan mengambil dari time client itu ada get hour, get minutes, dan get second. Masing-masing disimpan di variabel yang berbeda, variabelnya masing-masing. Dan get hour ini saya ambil sisa pembagian 12. Kenapa? Karena ini adalah format jam 12, bukan jam 24 ya. Jadi formatnya jam 12. Maka semisal jam sekarang adalah jam 13, maka sisa pembagian dari 13 dibagi 12 adalah 1. Maka jam di datanya 13 di sini akan tertampil 1 gitu. Oke, kemudian saya akan membuat koordinat dulu nih. Jadi di mana koordinat jam, koordinat menit, dan koordinat detik. Ini adalah koordinat jam, ini menit, ini detik. Dan untuk membuat koordinat jam, ini saya membuat rumus seperti ini. Jadi jam dikali 5 ditambah menit dibagi 12. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jamnya ini dia bergerak halus gitu. Nggak yang misalkan sekarang jam 1 terus tiba-tiba jam 2. Itu kan kasar banget ya. Jadi makanya jam 1 nanti setiap 12 menit dia akan bergeser 1 bit gitu. Setiap 12 menit akan bergeser 1 bit sampai menit ke 60 dia baru akan geser ke time selanjutnya. Kemudian saya membuat efek nafas pada menit. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membuat pembeda. Jadi di sini jarum detik itu kan dia memang berbeda karena dia bergerak setiap 1 detik. Menit itu dikasih bridge semacam ini atau nafas gitu. Jadi untuk membedakan itu adalah menit gitu. Dan jam itu dia yang paling stagnan, yang paling solid ya. Jadi dia nyalanya stabil. Oke. Dan ini adalah rumus untuk membuat efek nafasnya. Kemudian
setelah itu kita akan hapus dulu sebelum kita mulai menampilkan apa yang akan kita tunjukkan, itu apa yang akan kita tampilkan itu kita hapus dulu. Sekarang kita akan mulai menampilkan jam di koordinatnya masing-masing dengan warna masing-masing, yaitu dengan cara kita akan menggunakan fungsi blend. Nah, fungsi blend ini saya buat agar fungsi atau jarum ini apabila dia tertumpuk dia akan menampilkan warna blend, menampilkan warna yang dicampur gitu. Jadi tidak menimpa satu sama lain. Misalnya sekarang jam 2 lebih 10 menit, berarti artinya ada warna hijau dan ada warna biru di situ. Kalau tidak di blend maka warna hijaunya akan kalah dengan warna biru yang lebih baru gitu ya. Nah, karena sekarang di blend maka seharusnya dia menjadi warna cyan atau campuran warna hijau dan warna biru seperti hijau telur asin gitu. Nah, bagaimana cara mengeblendnya? Di sini saya sudah membuat void blend atau fungsi blend, dimana saya membuat koordinat, lalu di sini ada integral RGB, tapi ini integral khusus ya, integral yang memakan 8 bit memori. Ini G dan B, jadi integral ini dia ada 8 bit memori. Lalu saya akan ambil contoh seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau misalkan jarumnya tidak bertumpuk, maka nilainya itu kan seperti ini. Ini adalah koordinat, ini koordinat, yang ini R, ini G, ini B, maka ini adalah warna biru. Tapi ketika bercampur maka akan seperti ini, koordinatnya sama-sama 10 dan ini adalah warna barunya yaitu warna cyan, dimana G dan B itu menyala gitu. Nah, untuk mengambil data warna cyan ini maka kita harus mengekstrak dulu dari warnanya. Yang pertama kita akan ambil blend color dari sini ya. Jadi dari warna baru yang tadi, warna baru yang ini, dari warna baru yang kita dapat dari sini kita akan jadikan itu sebagai warna utama, yaitu blend color atau warna yang sudah tercampur di dalam integral 32 bit. Oke. Nah, sekarang baru kita akan ambil nilai masing-masing RGB nya pada blend color ini, pada warna ini gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung, jadi gini, untuk saya ambil contoh ya, untuk menampilkan warna biru ya, menampilkan warna biru maka dibutuhkan masing-masing angka seperti ini ya. Untuk B nilainya 255, G nilainya 0, R nilainya 0 gitu. Jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah nilai integralnya, sedangkan ini adalah nilai binernya. Karena ini ada 8 bit maka ini berjumlah 8 gitu. Nah, kalau ini adalah angka masing-masing, jadi ini bukan warna tapi ini angka masing-masing gitu. Jadi B bernilai sekian, G bernilai sekian gitu ya. Nah, kalau angka-angka ini ingin dijadikan sebuah warna maka harus dijadikan satu. Maka memori yang bisa menampung adalah cukup besar, harus 24 bit ya, karena di sini menampung 8 bit, 8 bit dan 8 bit. Jadi 24 bit. Sedangkan sistem Arduino tidak punya 24 bit, adanya 32 bit gitu. Maka di sini akan jadi seperti ini ya. Ini bit 0 sampai bit 8, bit 9 sampai bit 15, ini bit 0 sampai bit 7, ini bit 8 sampai bit 15 dan seterusnya. Dan bit yang paling ujung ini kosong ya, karena memang nggak dipakai. Ini makanya ini adalah memori yang sayang, ini memori yang kebuang. Ini RGB, maka di sini akan menampilkan warna biru gitu. Pada kode ini kita akan ekstrak dari sini. Jadi blend color itu current B atau warna B yang terbaru yang sekarang ini adalah warna blend color. Karena nilainya cuma 8 bit maka dia cuma menampung 8 bit saja. Contoh yang tadi dari sini, dari 0 ya, dari 0 dari sini, maka dia cuma akan menampung 8 bit aja sampai sini, 8 bit. Nah, sekarang yang current G dia diambil dari bit ke-8. Dia diambil dari bit ke-8, berarti dari bit ke-8 yang ini. Bit ke-8 sampai seterusnya, sampai bit ke-16 itu. Sampai bit ke-15 ya. Nah, terus yang ini yang apa? Yang R itu diambil dari bit ke-16, start dari bit 16 dari sini. Terus sampai 8 bit berikutnya. Oke ya. Jadi diambilnya dari situ, teman-teman. Oke, nanti kalau sudah diambil berarti kan kita udah punya nih current nilainya, current R, current G sama current B itu kita udah punya nilainya sekarang. Nah, nanti kita tinggal mencampurkan antara warna yang sekarang dan warna yang terbaru gitu. Nah, tapi kita tinggal ambil minimumnya. Kenapa? Kalau kita nggak ambil minimumnya nanti nilainya akan jadi terlalu besar dari 255, maka kita ambil nilai minimumnya gitu. Baru kita menampilkan di pixelnya masing-masing dengan warna yang terbaru. Oke, setelah itu baru kita akan mulai mendisplay warna blend yang tadi kita sudah buat ke dalam strip ya, ke dalam strip show ini. Upload file ini ke dalam jam digital analog kita.
upload. Tunggu beberapa detik sampai kodenya terupload semua. Dan ini di awal dia akan menampilkan idle animasi seperti ini. Dan jika wifi sudah tersambung, dia baru akan menampilkan jam secara real time ya.